Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surahman, NPM 2171020052. Saya dari kelas 2B, program studi Sistem Informasi, mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman, dengan dosen pengampu Bapak Mizan Elhairi Kusuma MTI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu flowchart. Flowchart sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah step maupun urutan prosedur suatu program. Selanjutnya, apa sih tujuan dari flowchart? Tujuan flowchart dibagi menjadi 3. 1. Untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita menemukan defect atau error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Yang ketiga, menjadi dokumentasi dengan adanya dokumentasi untuk kita sendiri. Ini juga mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Selanjutnya adalah simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart dibagi menjadi 3. 1. Flow direction symbol. 2. Proses simbol. Dan 3. Input atau output simbol. 1. Flow direction symbol. Flow direction symbol dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, connecting line. Berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya, menyatakan arus suatu proses. Kedua, communication link. Berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ketiga, connector. Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama. Keempat, offline connector. Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda. 2. Proses simbol. Proses simbol ada bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Berikut contohnya. 1. Simbol proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. 2. Simbol manual. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. 3. Simbol decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Keempat, simbol predefinite process. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengelolaan untuk memberi harga awal. Kelima, simbol terminal. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Keenam, simbol keying operation. Simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Ketujuh, simbol offline storage. Simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Kedelapan, simbol manual input. Simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. 3. Input atau output simbol. Input atau output simbol dibagi menjadi 3 saja, yaitu sebagai berikut. 1. Input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output. 2. Dokumen. Simbol yang menyatakan input atau output berasal dari dokumen dalam bentuk kertas. 3. Disk and online storage. Simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Sebelum kita lanjut ke videonya dan contoh flowchartnya, di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang membantu saya dalam pembuatan flowchart, yaitu Lucidchart. Aplikasi ini dapat Anda download di App Store, Google, atau Play Store yang ada pada gadget Anda. Oke, lanjut ke videonya. Di sini sudah ada tampilan dari contoh flowchart Mirebus yang sudah saya buat dan akan kita bahas dengan lengkap satu persatu. Oke, pertama-tama flowchart yang akan kita gunakan adalah terminator yang berisi perintah mulai. Langkah selanjutnya kita gunakan flowchart preparation yang berisi siapkan alat, yaitu mangkuk, garpu, sendok, gunting, panci, kompor, gas, dan bahannya yaitu mie 1 bungkus, air 500 ml, dan 1 buah telur. Berikutnya kita gunakan flowchart data yang berisi tuangkan air ke dalam panci. Selanjutnya masih sama, kita gunakan flowchart data yang berisi pindahkan panci ke atas kompor. Berikutnya kita gunakan flowchart data lagi yang berisi nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah itu kita gunakan flowchart data lagi yang berisi buka kemasan mie yang akan direbus. Kemudian kita gunakan flowchart data lagi yang berisi masukkan mie ke dalam panci. Selanjutnya di sini saya memakai flowchart connector. Flowchart connector saya gunakan untuk menyambungkan proses sebelumnya
ke proses berikutnya, yang dimana berisi A1 untuk membedakan konektor satu dengan konektor lainnya. Oke, di sini kita menemukan konektor A1 lagi di bagian atas, yaitu untuk menyambungkan konektor A1 sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan flowchart data yang berisi pecahkan telur di atas panci. Selanjutnya kita gunakan flowchart manual operation yang berisi aduk mie sampai matang. Kemudian kita gunakan flowchart data yang berisi matikan kompor. Berikutnya kita gunakan lagi flowchart data yang berisi buka bumbu mie menggunakan gunting. Langkah selanjutnya kita gunakan flowchart data lagi yang berisi masukkan bumbu mie ke dalam mangkuk. Kemudian kita pakai lagi flowchart data yang berisi pindahkan mie-nya ke dalam mangkuk. Selanjutnya di bagian ini kita menemukan konektor kedua yang menghubungkan proses sebelumnya ke proses berikutnya. Tidak hanya di bagian bawah tapi di bagian atas juga kita menemukan konektor kedua, yaitu A2 sebagai penyambung konektor kedua sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan flowchart data yang berisi tuang air atau kuah mie ke dalam mangkuk. Setelah itu kita gunakan flowchart manual operation yang berisi aduk hingga merata. Kemudian kita gunakan flowchart data lagi yang berisi ambil sendok dan garpu lalu siap dinikmati. Kemudian langkah terakhir kita gunakan flowchart terminator yang berisi selesai, yang artinya proses pembuatan mie rebus telah berakhir atau selesai. Oke teman-teman, tadi itu adalah pembahasan tentang materi apa itu flowchart dan contoh flowchart memasak mie rebus. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.